Melanjutkan film dari Men in Black kedua, kisah dimulai saat seorang wanita seksoy membawa kue ke penjara karena dia ingin mengunjungi Boris sang binatang ialah alien jahat yang dikurung di sana. It's a cake. Lalu saat bertemu dengannya, ternyata wanita itu sudah sering sekali mengirim surat cinta pada Boris dan karena ini adalah hari yang istimewa, Boris pun meminta tolong pada penjaga di sana untuk memotong kue tersebut yang ternyata ya, karena hal itu semua penjaga langsung datang ke sana untuk melumpuhkan Boris. Boris, you promised to take me with you. Dan saat Boris terkepung, dia pun langsung menembak dinding di sana dan There's too many of us. Sorry, darling. sedangkan di bumi, Kay dan Jay seperti biasa mereka pun sedang menjalani aktivitasnya sebagai agen MIB. Namun karena nanti malam Kay harus berpidato untuk kematian Z, Jay pun ingin sekali membuatkan skrip untuknya. Namun Kay menolak karena dia sudah membuatkan naskah itu selama 40 tahun. Yang mana saat di markas, Kay hanya berpidato kalau Z tidak pernah mengajaknya ke rumah dan bermain game bersamanya. Thank you. And now we will hear from our new chief, Agent O. Dan juga Agen O sebagai pemimpin baru di sana, dia berpidato seperti ini. Setelah itu saat mereka sedang keluar, Jay meminta Kay untuk berpidato lebih baik jikalau misalnya Jay nanti mati duluan. Namun karena O melaporkan kalau banyak orang mengalami gangguan pencernaan akibat alien, mereka pun langsung ke sana. Sedangkan di toko elektronik, Jeffrey penjaga di sana didatangi oleh Boris karena dia ingin kembali ke masa lalu untuk membunuh seseorang yang sudah menghilangkan tangannya. Lalu Kay dan Jay mereka pun sampai di restoran yang dimaksud dan meminta Wu untuk segera menunjukkan tempat penyimpanan makanannya. Namun karena Wu terus mengelak, Jay pun memintanya untuk berhenti berpura-pura. You don't have no balls, Wu. Man, you look like you come from the planet. Bob here is a clear violation of Health Ordinance 32. Ya, karena ikan di restoran ini bukan dari planet bumi, akhirnya Kay menghajar Wu agar dia mau mengaku untuk siapa makanan ini. Namun karena Jay kasihan pada Wu, dia pun memberitahunya kalau manusia hanya bisa memakan bahan asli dari planet bumi, sehingga Kay pun penasaran dengan makanan di sini. Dan setelah tahu kalau makanan di sini memang bukan untuk manusia, Kay pun sadar kalau para pengunjung di sini sedang memperhatikan mereka. Ditambah saat O melaporkan kalau ada pencurian kapal, Kay pun langsung tahu kalau itu adalah ulahnya Boris, sehingga Jay diminta untuk menangani orang yang baru masuk itu. And the Hydronian over there. Ya, karena Boris baru dari sana, akhirnya Kay langsung mengejarnya. Sedangkan saat Jay akan ke belakang, tiba-tiba lalu di atas, akhirnya Boris menunjukkan diri dan dia sangat dendam terhadap Kay karena 40 tahun yang lalu lengannya sudah dipotong olehnya sehingga Well, that's just not living a full life.
Where the hell you been? Fishing. Dan juga tiba-tiba Boris mengatakan kalau Kay sebenarnya sudah mati. Setelah itu Kay memberitahu kalau kesalahannya ialah dia tidak membunuh Boris waktu dulu dan juga Kay tidak ingin urusan ini dicampuri oleh Jay. Bahkan saking emosionalnya Kay memberikan skor selama 4 minggu agar Jay tidak berpartner dengannya. There are things out there you do not need to know. 前往法森巴的 Sehingga saat kembali, Jay langsung mencari tahu tentang Boris yang mana pada tahun 1969, Boris adalah pembunuh berantai para alien lain, tapi agen Kay berhasil menahannya dan menemukan NetArk ialah pertahanan dari ras Bogloodite, namun sayangnya Om membatasi akses tersebut. Access restricted. Access denied. Dan akhirnya karena Jay penasaran dengan kasus tersebut, O pun hanya memberitahu saat Kay berada di Canaveral ada sesuatu yang merubah dirinya, sehingga O meminta Jay agar jangan mencari tahu jawaban yang dia tidak ingin ketahui. Lalu setelah beres kerja, Kay pun menghubunginya dan memberitahu kalau yang paling mematikan di alam semesta ini adalah penyesalan, namun anehnya Kay tidak menjelaskannya lebih lanjut dan langsung bersiap-siap, tapi... Dan keesokan harinya, Jay pun kaget kalau di kamarnya Kay tiba-tiba diisi oleh orang lain sehingga dia pun langsung kembali ke kantor. Namun saat di sana anehnya semua orang tidak mengenali Kay yang membuat Jay pun sangat marah sehingga O langsung mengantarnya untuk menemui agen Kay. Your plane is ready to depart. Sehingga Jay pun diberitahu kalau agen Kay sudah mati 40 tahun yang lalu dan karena dirasa kalau ini hanya lelucon, akhirnya Om membuka arsip lamanya kalau Kay sudah dibunuh oleh Boris dan juga dia berhasil kabur ke planetnya. Namun karena Jay membantah dan dianggap gila, dia pun langsung mengatakan semua perkataannya Kay yang sangat diketahui oleh O, sehingga karena menyadari ada sesuatu yang salah, O pun langsung melakukan ini. Dan karena bukan digigit oleh kutu alien, akhirnya Jay dibawa ke ruangannya sambil dijelaskan kalau sepertinya Boris sudah kembali ke masa lalu untuk menghabisi Kay karena dari pengakuannya Jay terasa sangat berkaitan, ditambah secara tiba-tiba ras dari bangsanya Boris yang harusnya sudah punah kini sedang mendekat ke bumi. Put up the ArcNet. Sehingga saat Jay menyuruh mengaktifkan pertahanan ArcNet, dia juga diberitahu kalau sistem tersebut sudah ikut musnah bersama Kay pada 40 tahun yang lalu dan akhirnya Jay disuruh segera pergi untuk menemui Jeffrey. Dan di sana Jay langsung menodongkan pistolnya yang tentunya membuat Jeffrey mengaku kalau dia sudah membantu Boris kembali ke tahun 1969 dan selain membuat partnernya jadi terbunuh, dia juga membuat para Bogloodite yang sudah punah jadi menyerang bumi sehingga karena menyesal Jeffrey pun akan membantu Jay, namun alat itu hanya bekerja dari tempat ketinggian saja. You know the rules of time jumps, right? Okay. Lalu sebelum pergi, Jay diperingatkan agar menjauh dari Kay dan hanya fokus untuk membunuh Boris saja. Dan juga cara kerja alat itu Jay harus melompat dari sini yang membuat dia pun panik. Namun Jeffrey menjelaskan kalau ini adalah lompatan waktu, lalu jika Jay kehilangan benda itu, maka dia akan terjebak di tahun 1969 yang mana waktu itu bukan tempat baik untuk orang berkulit hitam. Setelah itu benar saja kalau ternyata saat ini Jay sedang berada di tahun 1969 dan karena harus pergi ke suatu tempat, Jay pun akhirnya pura-pura jadi tukang valet agar dia bisa mencuri mobil tersebut karena di Coney Island Boris akan melakukan pembunuhan pertamanya.
Tapi sayangnya Jay dihentikan oleh para polisi karena murni alasan rasis yang mana mereka tidak percaya kalau ada kulit hitam yang pasti kaya, sehingga saat mengambil barang-barang milik Jay mereka pun malah menemukan neuralizer. I'll be done with the car in a minute. Dan di sana, karena Boris tidak diberitahu lokasi dari ArkNet, akhirnya dia pun langsung menyerang. Namun karena ada saksi mata yang teriak, akhirnya Jay pun langsung ke sana. We'll take it from here. Dad, I'm on Earth. I need bail. Lalu saat tersadar ternyata Jay sudah dibawa ke markas oleh Kay yang penasaran karena selain dia mengetahui namanya, barang-barang yang dibawa oleh Jay juga tidak seperti orang umum. Ditambah saat O kesana, Jay pun malah kaget melihatnya. Oh? Sehingga saat ada pimpinan datang ke sana, Kay pun beralasan kalau orang ini hanya sedang tersesat, dan saat pimpinan sudah pergi, Kay pun akan melakukan tes mata pada Jay. Ya, ternyata itu adalah neuralizer dengan ukuran besar yang tentunya membuat Jay sangat panik, sehingga karena tidak ingin misinya gagal, Jay pun mencoba meyakinkannya kalau dalam masalah ini dia bisa menyelamatkan Kay, dan jika menghapus ingatannya di sini, maka dunia akan hancur. Instant neuralization. Dan akhirnya Jay berkata jujur kalau dia adalah partnernya dari masa depan, dan juga dia menceritakan semua yang terjadi akibat ulahnya Boris, sehingga Kay pun percaya. Okay, future man, where to? Yang akhirnya Kay meminta Jay untuk menunjukkan semua yang dia tahu, dan Jay mengatakan kalau menurut berkas ada sesuatu yang terjadi di sebuah pameran seni, sehingga sebelum ke sana Kay akan mengikuti petunjuk dari pemilik korek kayu tersebut. Namun saat sampai di lokasi, mereka pun kaget kalau ternyata Boris sudah lebih dulu sampai di sana, sehingga Kay melaporkan pada Oz sekaligus meminta pembersihan di sana. Lalu mereka pun langsung pergi ke tempat selanjutnya. Dan saat di dalam, ternyata studio seni ini milik Andy yang terkenal, dan sangat kesal dengan kedatangan mereka berdua, sehingga karena tidak punya waktu, Jay pun langsung menariknya. Well, you like talking real slow. We got important stuff to do. Tapi ternyata Jay baru tahu kalau Andy adalah seorang agen juga, dan penyamarannya hampir gagal karena Jay, sehingga daripada bertengkar, Kay langsung memberikan kode agar Jay segera memeriksa tempat ini. Cute. Okay. Very nice. Setelah itu, Kay memberitahu alasannya ke sini karena yakin kalau alien dari ras Arkanian akan menjadi targetnya Boris di sini, dan karena Andy tahu kalau namanya adalah Griffin yang ternyata sedang bertemu dengan Jay di luar dan bersikap aneh karena selain mengetahui masa depan semua orang di sini, Griffin juga tahu tentang jam yang diberikan oleh ayahnya Jay kepadanya. Griffin, right? Namun saat Kay ke sana, Griffin tahu kalau sebentar lagi Boris akan muncul dari pintu itu untuk membunuhnya. Lalu karena Griffin ingin kabur, Jay pun menenangkannya dan berjanji akan melindunginya, sehingga Griffin memberitahu kalau kemunculan Boris bukan dari pintu itu. Ya, hal itu membuat Jay sangat stres karena selain hampir kehabisan waktu, di masa depan saat ini sedang diserang oleh rasnya Boris. Namun dengan tenangnya Kay mengajak Jay untuk makan kue terlebih dahulu.
Dan karena sudah kelamaan membaca menu, Jay langsung memesankan makanannya karena dia sudah sangat hafal dengan kebiasaan rekannya. Sehingga karena Kay menyuruhnya untuk tenang, akhirnya Jay penasaran dengan hubungan Kay dan O seperti apa, yang mana dia memberitahu dengan senang hati kalau mereka berdua saling tertarik, namun sayangnya harus terhalang oleh peraturan. Dan karena teringat dengan perkataan Griffin tentang game, akhirnya mereka pun langsung pergi. He's here for a game. He's either too early or too late. Lalu saat Griffin menyuruh mereka mendekat, ternyata penglihatan Griffin seperti ini. Yang mana penglihatan ini juga membuat Griffin tersiksa karena dia jadi mengetahui semua penyebab seperti pada pertandingan di tahun 1962 ini. Akibat karena kualitas kulit bola tersebut, tim itu jadi kalah. Dan setelah itu Griffin memberikan hadiah pada Kay, ialah perisai Arknet untuk melindungi bumi. Namun tiba-tiba I forgot to see this one coming. tapi Kay langsung mengeluarkan motor rahasia dari bawah mobil itu, yang mana teknologi tersebut tidak ada di masa depan, sehingga Kay memberikan tutorial kirat agar Jay bisa mengendarainya. 80 and 100 PSI. Ya, karena Boris berhasil melarikan diri, Kay pun langsung mengajak Jay untuk segera mengamankan Griffin dari sini. Sedangkan Boris akhirnya dia didatangi oleh dirinya dari masa depan yang kesal karena Boris di masa lalu ini sudah gagal dan berakhir di penjara selama 40 tahun. Dan dengan bantuan dirinya dia meyakinkan Boris di masa lalunya kalau kali ini mereka akan berhasil dan tidak akan kehilangan tangannya. Lalu saat mereka sudah sampai di tempat aman, Griffin menenangkan mereka kalau Arknet sudah berhasil dia sembunyikan dari Boris dan benda ini akan membesar jika sudah sampai di atmosfer. Namun karena kebetulan kalau besok Neil Armstrong akan pergi ke bulan, Jay pun langsung melarang Kay untuk pergi ke sana. Not us. I'm gonna do this one alone. You die there. Dan akhirnya Jay memberitahu kalau Kay akan mati di tempat itu oleh Boris, yang membuat Kay pun sangat marah karena ternyata Jay masih tidak jujur tentang semuanya. Look, I'm sorry, man. Namun Griffin memberitahu Jay agar membiarkan Kay melakukan seperti sebelumnya karena dia melihat ada masa depan yang sudah menanti. Dan juga Kay menegaskan kalau memang Jay adalah rekannya, maka dia tidak akan membiarkannya mati di sana. Lalu karena mereka harus cepat menuju ke lokasi, akhirnya O memperlihatkan kalau mereka akan menggunakan jetpack, yang membuat Jay pun mengeluh karena di tahun ini mobil mereka belum ada tombol merah yang bisa berubah ke mode pesawat. Dan saat para tentara itu akan dihapus ingatannya, Griffin pun langsung melarang hal tersebut karena saat ini mereka harus mengatakan yang sebenarnya. Sehingga saat mereka sampai, Jay pun langsung memberitahu kalau dia bertugas untuk memantau kegiatan alien di bumi. Dan akhirnya mereka dibawa ke hadapan Kolonel Daryl yang melihat kalau mereka membawa benda-benda aneh. Sehingga karena harus berkata yang sebenarnya, akhirnya Kay memberitahu kalau dia harus meletakkan perisai itu di atas roket supaya bisa melindungi dunia. Tapi karena tidak berhasil, akhirnya Griffin pun langsung memperlihatkan masa depan padanya. You
men are no longer needed. Ya, karena hal itu semua anak buahnya langsung disuruh pergi dan mereka disuruh mengikutinya. Namun setelah itu Griffin tidak akan ikut dengan alasan kalau tugasnya di sini sudah selesai dan juga jadi yakinkan kalau setelah ini semuanya akan kembali normal. You coming? Griff. Dan Jay diberitahu oleh Daryl kalau Griffin memperlihatkan seberapa pentingnya Jay baginya sehingga mereka pun langsung ke atas dan Kay sadar mengapa dia merekrut Jay karena rekannya di masa depan adalah orang yang baik namun Naughty. I'll take this one. Force the animal! Force the animal! ya karena tidak suka dipanggil Boris si binatang, akhirnya dia pun langsung melempar Jay. Namun karena takut kalau sebentar lagi Kay akan dibunuh olehnya, akhirnya Jay pun melakukan ini. Hey! Force the animal! Hey! Force the animal! Dan juga di bawah Kay melakukan ini. That's my partner. Lalu karena para astronot akan segera berangkat, akhirnya Kay pun berhasil meletakkan perisai itu tepat waktu, yang mana Jay pun harus segera menjauh dari keberadaannya Kay. Where's your partner? He's fine, he went home. Dan karena Kay tertarik untuk merekrut Daryl sebagai rekannya, tiba-tiba ya, Kay pun berhutang nyawa padanya. Namun masalahnya Daryl mempunyai anak yang mana itu adalah Jay yang sedang menunggu kepulangan ayahnya. Dan karena Kay tidak ingin Jay kecil merasakan trauma akibat insiden tragis ini, akhirnya dia pun menghilangkan ingatannya Jay. Dan sejak saat itu Kay selalu mengawasi Jay dari jauh. Lalu setelah kembali, Jay langsung buru-buru menemui Kay dan dia mengucapkan terima kasih karena selain menjadi mentor, ternyata Kay sudah menjadi sosok ayah pengganti yang membuat cerita pun tamat.